Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman sekalian di channel YouTube Ahilman Fauzi. Ahilman doakan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hidupnya lebih berkah, hatinya lebih tenang, jiwanya lebih lapang, dan setiap kesempatan dalam hidupnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahilman juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Ahilman hadir dengan program terbaru di channel YouTube Ahilman Fauzi. Nah, ini program namanya Tanya Hati. Ada apa di program ini? Insya Allah di program ini Ahilman akan sama-sama belajar dengan teman-teman sekalian untuk memahami rasa dan memahami setiap kejadian yang menimpa teman-teman sekalian, yang nanti teman-teman akan bercerita banyak, akan curhat kepada Ahilman, dan izin Ahilman akan bacakan di sini curhatannya. Karena Masya Allah banyak sekali yang mengirimkan pesan ke Ahilman, baik melalui Instagram, baik melalui YouTube, atau melalui TikTok, tentang permasalahan hidupnya. Dari mulai pekerjaan, rezeki, cinta, jodoh, ya, karir, keluarga, dan banyak pertanyaan lain yang mudah-mudahan dengan program Tanya Hati ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan yang teman-teman ajukan ke Ahilman. Dan di episode kali ini Ahilman sudah memilih dari sekian banyak pertanyaan yang udah masuk ke Instagram saya, ya, dan saya akan baca satu pertanyaan. Nah, termasuk teman-teman kalau mau bertanya silakan nanti tulis pertanyaannya di komen YouTube ini, atau boleh juga di DM ke Instagram Ahilman Fauzi. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan coba memahami rasa dari apa yang terjadi terhadap kejadian dan cerita teman-teman semua. Bismillah. Hari ini mohon izin saya akan bacakan satu pertanyaan dari saudari kita. Ya, siapa kira-kira dan apa pertanyaannya? Kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Rani dari Sukabumi. Masya Allah. Apa kabar Sukabumi? Damang. Mudah-mudahan Sukabumi selalu maju dan tetap dekat di hati. Karena sebenarnya Sukabumi itu sama Ahilman gak jauh. Ahilman kan di Bogor. Jadi dekat kalau jaraknya ya. Cuman suka macet jadi rada jauh. Dan Ahilman udah beberapa kali ke Sukabumi. Insya Allah nanti bisa datang lagi ke Sukabumi ya. Saya sedang merasa gelisah dengan jodoh nih. Oh, sedikit cerita ya Ustadz. Boleh. Panjang juga nggak apa-apa sebenarnya. Makin panjang kan makin seru ceritanya. Saya pernah dekat dengan seorang laki-laki. Oke. Hampir 3 tahun saya menjalin hubungan dengan dia. Saya sangat sayang dengan dia, dan dia pun begitu. Tapi hubungan kami harus diselesaikan, karena ternyata dia selingkuh, Ustadz. Saya kaget dan gak nyangka saja, Ustadz. Sekarang hati saya hancur dan hidup saya terpuruk.
Saya jadi nggak percaya lagi dengan yang namanya laki-laki. Bagaimana ya Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain, usia saya terus bertambah. Dan keluarga juga terus bertanya tentang calon saya. Tapi jujur Ustadz, saya sedang nggak mau mikirin jodoh nih. Apalagi trauma dengan kejadian yang menimpa saya kemarin. Mohon solusinya Ustadz. Tolongin saya Ustadz, please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Terani yang sudah bertanya dan mau bercerita kepada kami tentang kejadian yang menimpa Terani. Sakit hati karena dikecewakan itu wajar, manusia biasa. Tapi hidup harus terus berjalan. Kita nggak bisa berhenti karena kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa berjalan dengan keadaan kita sekarang untuk meniti hari di waktu yang akan datang. Maka ada beberapa sikap yang mudah-mudahan bisa membantu Terani dan teman-teman sekalian yang punya cerita yang sama. Pernah disakiti, pernah dikecewakan, pernah berharap kepada seseorang tapi kemudian harapan itu pupus di tengah jalan begitu. Mudah-mudahan masukan ini bisa mengobati luka dan bisa menenangkan perasaan kita. Dan insya Allah nanti Ahilman juga akan coba kasih amalan doa yang bisa teman-teman baca untuk bisa menguatkan perasaannya. Sikap yang pertama yang harus kita hadirkan adalah terima keadaan itu. Kadang tidak semua hal yang sudah terjadi itu harus kita pahami. Cukup belajar menerima atas apa yang telah terjadi. Cukup belajar melapangkan hati untuk menerima segala kejadian yang pernah menimpa kita. Sikap nerimanya kita atau sikap ridhonya kita terhadap keadaan itu akan membuat kita punya sudut pandang yang lebih positif dari segala apa yang sudah terjadi. Kalaupun kita komplain, kalaupun kita marah, kalaupun kita gelisah, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai berlebihan dalam kegelisahan. Gelisah itu boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Memang sifat dasar manusia mengeluh, gelisah gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi mengeluh, gelisah itu hal yang wajar. Yang tidak boleh adalah apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Maka coba untuk belajar menerima dulu apa yang sudah terjadi. Terima apa yang menimpa Terani, terima apa yang telah menimpa kita. Setelah itu, nextnya yang kedua adalah husnuzon dengan apa yang sudah terjadi. Jadi setelah kita nerima, baru kita husnuzon. Ya, apa itu husnuzon? Husnuzon itu berprasangka baik kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara husnuzonnya? Yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, kecuali Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan setelah banyak yang tidak baik di kehidupan kita. Kadang kegagalan kita pada satu hal itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Kadang sesuatu yang tidak baik menimpa kita itu adalah cara Allah yang sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk kita di waktu yang akan datang. Terani yang tadi merasa disakiti karena apa? Karena diselingkuhi misalnya begitu. Lebih baik kita jadi tahu sekarang daripada di waktu yang akan datang gitu. Berarti Allah tuh menyelamatkan Terani dari kejadian-kejadian yang mungkin akan jauh lebih menyakitkan kalau kita langsung terus terobos aja keadaannya. Ingat surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal baik dalam pandangan Allah. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka setelah sikap penerima, kita husnuzon kepada Allah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada
apa yang sudah terjadi. Dan prasangka baiknya kita itu sangat penting. Ingat, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentang aku, tentang kejadian yang aku berikan kepadanya, maka itulah jugalah yang Allah sangkakan kepada dirinya. Maka yakinlah Tehrani dan teman-teman semua yang sedang sakit hati, bahwa bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Tidak baik dalam pandangan kita, tapi boleh jadi ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Ini menyakitkan untuk kita, iya. Tapi bukankah setelah rasa sakit itu kita akan menemukan rasa manis? Kita akan menemukan rasa yang lebih baik dari apa yang telah menimpa kita. Maka jangan suuzon, jangan prasangka buruk, jangan menghina keadaan. Belajarlah untuk menerima. Belajarlah untuk selalu melihat sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Dan segala yang menyakitkan kita harus dijadikan pelajaran untuk kita sebagai cerminan untuk kehidupan yang lebih baik. Maka jadi belajar, jangan menyerahkan hati kita kepada orang yang belum tentu jadi milik kita. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Sering Ahilman sampaikan, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Kadang-kadang salahnya kita yang telah membangun harapan begitu tinggi, begitu besar, ujungnya ketika harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan, kita akhirnya merasa sakit hati sendiri dengan keadaan yang pernah kita menaruh harapan kepada sesuatu yang mengecewakan kita. Maka hati-hati ya, jangan menyerahkan hati kepada seseorang yang belum tentu kita miliki, kepada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita di waktu yang akan datang gitu. Tapi kan Ustadz, kita harus ta'aruf, kita harus kenal sama orang. Bedakan, ini bukan tentang ta'aruf ya. Boleh jadi, ya mohon maaf ya, harus ada yang kita istighfari juga dari apa yang setelah kita lakukan. Boleh jadi ada kesalahan, boleh jadi ada kehilafan, boleh jadi ada perbuatan kita yang melanggar aturan Allah, yang kemudian Allah itu kasih peringatan kepada kita dengan sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Maka yang pertama, Tehrani menerima keadaan itu, belajar ridho dengan keadaannya. Yang kedua, husnuzon kepada Allah, bahwa tidak mungkin Allah mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menguatkan hatimu untuk bisa bertemu dengan orang lain yang jauh lebih baik. Yakin. Dan jangan juga langsung menjudge semua laki-laki sama gitu. Ya jangan gitu. Ya, masih ada kok laki-laki yang baik. Percayalah. Masih ada laki-laki yang bisa mencintai kita, bisa membahagiakan kita. Dan janganlah satu kejadian yang menyakitkan kita sehingga menyimpulkan semua keadaan jadi nggak baik. Jangan. Nah, baru setelah itu yang ketiga adalah ya pantaskan diri. Ya. Kadang banyak di antara kita yang sibuk mencari yang terbaik tentang urusan jodoh, tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal saat kita berusaha menjadi yang terbaik, maka Allah akan hadirkan seseorang yang baik juga untuk kita. Ya. Teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah melihat ayat dalam Quran yang menyebutkan bahwa seseorang yang baik akan bertemu dengan yang baik, seseorang yang buruk akan bertemu dengan orang yang buruk. Nah, itu menjadi motivasi untuk kita gitu. Kita berusaha jadi baik saja. Kita berusaha memberikan yang terbaik, yang pada akhirnya nanti Allah akan pantaskan diri kita sehingga bertemu dengan orang yang baik juga untuk kita. Persoalannya hanya ada pada mindset kita, hanya ada pada sudut pandang kita tentang kehidupan yang ada. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yakinlah bahwa setiap kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dihadirkan jodohnya. Tinggal bagaimana cara kita memantaskan diri kita agar bisa bertemu dengan jodoh terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan juga membuat kita menjadi khawatir berlebihan sehingga kita tuh jadi
ya jadi insecure gitu ya, atau jadi overthinking dengan keadaan ini. Ya kalau sekarang kita ditanya mana jodohnya, kapan nikah, ya jawab aja, insya Allah secepatnya, mohon doanya gitu. Tanda kalau orang nanya ke kita tuh berarti dia sayang sama kita gitu. Tanda kalau orang nanya tentang jodoh kepada kita berarti dia perhatian sama kita. Dan harusnya kita lebih lapang gitu. Masih ada orang yang perhatian kepada kita. Insya Allah ya, Teh Rani dan seluruh teman-teman yang pernah mengalami keadaan yang sama, mulai hari ini lebih terbuka aja hatinya. Satu, belajar menerima keadaan itu dulu. Yang kedua, belajar husnuzon dengan segala kejadian yang terjadi. Dan yang kedua adalah ikhtiar lebih baik ke depan. Ya, pantaskan diri, buka hati lagi, buka mata lagi, bergerak lagi, ikhtiar lagi gitu. Percayalah bahwa kadang seseorang itu harus ditempa untuk ditempatkan pada sesuatu yang lebih baik. Kadang kita itu harus ngalamin sesuatu yang dibanting agar kita bisa terpelanting pada kehidupan yang lebih baik. Dan yakinlah, setelah fase-fase sulit yang kita alami, setelah fase-fase sakit yang kita rasakan, akan ada fase-fase manis, fase-fase baik yang akan kita dapatkan juga. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik untuk kita, kecuali ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Maka bismillah, mulai hari ini tatap sesuatu yang lebih baik ke depan. Jangan selalu melihat keadaan di masa lalu, karena kita punya harapan dengan masa depan. Ya, jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati saja kehidupan kita saat ini. Belajar untuk menerima, untuk membuka hati, dan untuk memantaskan diri, sehingga pada akhirnya Allah akan pertemukan kita dengan seseorang yang terbaik untuk kita. Ahilman doakan, mudah-mudahan teman-teman yang pernah patah hati, pernah sakit hati, bisa lebih tenang hatinya, bisa lebih lembut perasaannya, dan bisa menatap setiap keadaan ini dengan kacamata yang baik. Dan ingat, Allah hanya bersama dengan orang-orang yang sibuk dalam kebaikan. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa lebih lapang menjalani hidup ini. Ada satu doa yang bisa teman-teman amalkan. Doa ini adalah doa agar kita diberikan kelembutan hati atau kelapangan hati. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Nanti kita tulis di bawah doanya sekaligus artinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan doa tersebut, dan insya Allah bisa lebih lapang dalam menyikapi setiap skenario kehidupan. Terima kasih Teh Rani atas pertanyaannya, dan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Untuk teman-teman yang mau curhat, mau bertanya, silahkan. Boleh tulis di komen YouTube ini atau dikirimkan via Instagram. Dan Ahilman juga berterima kasih kepada Kahf yang sudah mendukung program kita. Dan bagi teman-teman yang punya produk, punya jualan, atau punya brand untuk ditampilkan di tempat Ahilman, mangga silahkan ditunggu. Boleh hubungi nomor berikut ini ya, insya Allah. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin jika jawabannya ada yang kurang, jika ada yang khilaf, jika ada yang kurang tepat. Karena yang benar semua pasti dari Allah, dan yang salah pasti dari Ahilman Fauzi. Hatur nuhun, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.